Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Bergabung lagi kita di acara yang sudah ditunggu-tunggu, Now You Know Cafe Innovation Chapter. Hari ini kita akan membahas mengenai digital twins. Apa itu digital twins? Nah, kita akan kedatangan pembicara utama kita ya, Pak Suryadi Putra Lewati Mena. Mungkin saya perkenalkan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Nah, berikut adalah profil singkat nih. Kalau mau dikeluarin versi lengkapnya ini bisa 3 halaman nih, ya Pak Surya. Ya, ini Pak Suryadi kita ketahui ya usianya 52. Kalau lihat orangnya nggak kelihatan gitu, karena awet muda nih, karena penelitian beliau hal-hal yang keterkinian semua gitu ya. Beliau sebenarnya sudah dokter, cuman saat ini masih mengambil dokter lagi. Ini benar-benar lifelong learner nih. Nah, di tahun 90 ini sudah senior lecturer ya di computer engineering. 90 mungkin ada yang belum lahir nih. Atau ya kalau beberapa sih sudah ya nih ya kalau dilihat di sini ya. Nah, juga saat ini di Embedded Research Interest Group di BINUS University. Ya, ini pembicara kita, nanti akan kenalan lebih dalam lagi dengan beliau tentunya ya. Nah, selain pembicara kita juga kedatangan moderator ya. Acara ini akan dimoderasikan oleh Pak Dr. Eligen. Ya, beliau adalah asosiat profesor. Semoga kita doakan bersama cepat mencapai profesornya, Pak Eligen ya. Nah, beliau juga mencapai gelar doktornya di Research in Management Concentration in Business Information System ya di BINUS University. S2-nya di Master of Information Communication Technology di University Wollongong di Australia. Nah, ini yang menarik nih, di tahun kemarin ya, 17 Juni 2021, lagi pandemi, beliau malah aktif belajar mendapatkan gelar certified nih, Certified Innovation Professional. Nah, tanggung-tanggung dari Global Management Institute USA ya. Nah, beliau juga aktif mengajar di samping menulis buku dan mereview jurnal nih, jurnal internasional. Prestasi yang membanggakan dari Pak Dr. Eligen ini di bawah kepemimpinan Pak Eligen ya, Indonesia Make Award ini dicapai ya 11 kali berturut-turut, luar biasa nih. Ya, dari tahun 2007 sampai 2017 ini tidak mudah untuk diikuti ya, karena 11 tahun berturut-turut gitu loh. Kemudian ada special recognition juga nih di Make Award-nya 3 kali ya, di 2011, 2013 dan 2016. Asian 3 kali, 2014, 2016, 2017, dan global nih yang sekarang ini lagi global ya, dari 2018 sampai tahun kemarin nih, tahun 2021. Tahun ini juga akan kita ikuti lagi, biasa di pertengahan atau Q3, Q4 dan kita akan submit. Juga beliau ini mendapatkan Employee Award 2 kali nih. Luar biasa, dapat sekali aja sulit ya, ini 2 kali nih. Nggak tanggung-tanggung BINUS Star of Excellence juga 2 kali lagi. Luar biasa ya. Distinguished Service Employee Award juga. Ya. Nah, beliau saat ini memimpin di Knowledge Management Innovation sebagai direkturnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Pak Eligen untuk melakukan moderasi acara ini. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Eligen. Terima kasih Pak Karto. Ini acaranya Pak Karto, Bapak Ibu, karena Pak Karto ini menjabat sebagai Knowledge Innovation Manager. Jadi Now You Know Cafe ini sudah beberapa tahun kita adakan. Biasanya di hotel manajemen kita adakan on-site. Waktu acaranya nanti ada demo bikin kopi segala macam. Habis itu makan-makan gitu. Nah, ada acara kayak gitu mempromosikan hotel manajemen dan mahasiswa belajar masak. Cuma pandemi ini tidak bisa, kita pakai on-site aja, pakai online aja. Nah, Bapak Ibu, salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Bapak Dr. Suryadi Putra Lewati Mena Eskom, PGD SCI. Ini Postgraduate Diploma Applied Science ya, dari Australia juga nih. Selamat siang Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing hari ini. Pak Suryadi ini adalah RIG Leader Research Interest Group yang memimpin B Embedded Research Group. Jadi memang beliau ini dulu sama saya nih, kita ini kepala lab dan wakil kepala lab nih, ketemu lagi di sini ya, lab sistem komputer gitu. Pada Now You Know Cafe Innovation Chapter ini
nanti Pak Sur akan sharing mengenai digital twin. Kembaran digital mungkin bahasa Indonesia yang cocok ya. Ya ada macam-macam twin tuh terjemahan, tapi kembaran juga boleh ya. Nah, karena acara ini namanya Now You Know Cafe, jadi sebenarnya acara ini akan dibuka nanti dengan Did You Know Something, kemudian di belakang nanti saya akan ngomong Now You Know, kemudian Pak Suryadi akan meringkas sehingga tadinya dari yang kita tidak tahu atau kita ragu-ragu, did you know tuh akhir acaranya menjadi Now You Know. Makanya dibikin nama Now You Know Cafe. Saya mulai. Did you know that digital twin and metaverse are connected? Apakah Anda tahu bahwa digital twin dan metaverse itu berkorelasi, terhubung gitu? Nah, baik, kita akan langsung mulai. Nah, acaranya dalam bentuk talk show ya, saya tanya jawab, tapi nanti tolong diingatkan kira-kira sekitar 35-40 menit saya di stop, biar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pak Sur, Pak Sur silakan memperkenalkan RIG yang Bapak pimpin tuh apa gitu, apa topik penelitian yang ada di sana gitu. Baik. Silakan Pak Sur. Terima kasih. Selamat siang semuanya, salam kenal. Izinkan saya share screen ya. Salah. Bentar. Slideshow in second monitor. Oke, jadi terima kasih kesempatan saya. Saya memperkenalkan Be Embedded Research Group. Jadi fokus dari research group ini adalah kita membangun sistem yang terdiri dari perangkat keras, piranti lunak program juga, berbasis mikroprosesor, microcontroller, kemudian untuk mengendalikan sistem yang lebih besar. Sehingga sistem yang lebih besar itu bisa terbantu, bisa otomatis, sehingga tanpa campur tangan manusia. Jadi, embedded itu namanya juga embed. Embed itu semacam kayak ditanam, tiba-tiba jadi cerdas alat-alat itu. Nah, contohnya handphone, itu bisa merekam, bisa komunikasi, bisa untuk mengukur jarak, kompas, segala macam. Itu semua karena sensor-sensornya sudah di-embed ke dalam device tadi, sehingga fungsinya jadi luar biasa. Kemudian topik penelitian yang dilakukan adalah melakukan pengamanan keamanan pangan berbasis IoT. Nah, ini membantu Kementerian Pertanian. Ketika saya menjadi juri website Kementerian Pertanian, saya mempelajari pertanian itu ternyata termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, segala macam. Jadi kalau kita membantu keamanan pangan itu ya dari sumber sawah, sumber laut, segala macam itu akan termasuk ya, kebun juga. Dan kita juga akan erat dengan ICT ya, kita nggak mungkin lepas. Jadi ibarat kayak listrik, itu ICT itu udah jadi biasa. Nanti AI juga akan menjadi general purpose teknologi yang ke-24. Makanya kita sedang naik-naiknya. AI juga nanti akan seperti listrik. Itu sudah normal. Kalau nggak pakai listrik, kayaknya wah kamu ketinggalan zaman gitu. Jadi nanti di masa depan juga kalau nggak ada AI-nya, program kamu ketinggalan zaman gitu. Nah, kemudian aplikasi utamanya sebenarnya embedded adalah untuk mengontrol otomatisasi. Misalnya ada yang membuat deteksi curah hujan. Oh, kalau cuacanya panas, itu mesinnya dorong jemuran. Nanti begitu ada mulai rintik, sensornya kena, langsung ditarik. Jadi untuk orang-orang yang sibuk meninggalkan rumah, jadi bisa mengamankan jemuran dari kehujanan, misalnya gitu. Jadi semuanya otomatis. Penyiraman tanaman, jadi kalau dia ada kering, ada sensor hygrometernya, kering ya dikasih air. Kalau udah cukup lembabnya ya jangan dibanjirin, nanti basah akarnya jadi mati. Jadi itu otomatis semua, hidroponik segala macam tuh aplikasi-aplikasi semacam embedded system. Kemudian saya juga ambil S3 yang kedua, fokusnya pada machine learning dan computer vision. Embedded Research Group ini dibentuk sejak 2009 ya, sampai sekarang. Ini email saya. Jadi cara kerjanya bagaimana untuk bisa bergabung dengan research group, yaitu kita lakukan brainstorming ide. Jadi karena kita tuh sifatnya membantu tools, jadi sebenarnya bidang-bidang lain seperti bahasa bisa nggak dibantu dengan embedded atau metaverse nanti? Sebenarnya bisa. Jadi zaman dulu tuh ada namanya suatu
avatar, kita seolah masuk ke dalam dunia digital, terus kita ketemu sama orang yang bahasa Spanyol, kita seolah ngobrol sama orang Spanyol, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Nah itu sebenarnya apa? Ya program AI. Nah jadi yang mungkin kita pronunciation-nya sulit, nanti dibantu. Oh kamu salah nih, tekanannya di sini kurang. Ini cara ngomongnya begini, caranya apa begini. Nanti skenario-nya bisa diganti. Ini kita pertemuan resmi, kita mau makan-makan, orang bertanya hara segala macam. Jadi semuanya bisa dibuat dalam aplikasi kayak gitu ya. Jadi nanti idenya gimana ya, sebenarnya semua jurusan boleh bergabung ya latar belakangnya supaya nanti bisa dibantu sama ini kayaknya embedded sistemnya yang bisa membantu apa nih gitu. Jadi memang kami hanya sebagai tool aja. Dan kita lalu membuat proposal penelitian, kalau bisa kita ajukan ke Dikti, kalau tidak ya kita desentralisasi di BINUS, sesama BINUS gitu, ya kita bersaingnya. Kemudian kalau dapat hibahnya ya kita laksanakan penelitiannya berdasarkan budget yang kita ajukan, karena kita bisa dapatkan sampai 200 jutaan ya. Kalau memang aplikasinya bisa berdampak ke nasional dan orang lain butuh banyak, itu kita bisa berkompetisi secara nasional, itu budgetnya bisa sampai besar, bisa sampai 500 juta, malah kalau top banget sampai LPDP levelnya itu bisa 2M per tahun, plafon ya. Jadi kita bisa ajukan juga multi years, mungkin 3 tahun. Jadi bayangkan kalau memang kita punya track record, punya map-nya, risetnya udah jelas, itu bisa kita ajukan gitu. Memang kita mesti punya tim yang kuat ya antar keahlian. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah kalau nggak dapat dana penelitian bagaimana? Ya terpaksa kita gunakan dana yang seadanya ya, uang dari beban kerja dosen kan kita dapat honor ya untuk tunjangan jabatan ya, kita sisihkan, kita berikan alat yang kita bisa mampu beli dan kita lakukan percobaan, mengumpulkan data, membuat paper, ya kita publikasi gitu. Jadi gitu ya. Nah ini saya mengajak Bapak Ibu juga bergabung. Saya merawat beberapa komunitas ya, yang ini untuk AI secara umum. Kalau ini AI berbasis Huawei teknologi yaitu Atlas. Kalau ini IoT. Nah, karena saya merawat IoT ini, saya melihat kemajuan-kemajuan dari man to man, mesin to mesin, ya mesin to mesin, mesin sama mesin itu saling ngobrol. Ini sensor ketinggian airnya sudah mulai penuh nih. Coba kamu tutup atau kamu buka yang mananya. Jadi mesin to mesin ngobrol. Nah, itu akan sampai ke sekarang ini menjadi yang kita akan sebut jadi metaverse itu puncaknya puncak gitu. Akan menggabungkan yang namanya dunia fisik itu akan dibuatkan digitalnya. Jadi kita bisa operasikan secara virtual begitu. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi ketua nasional komputer section ini, society chapter ya. Kemudian saya membentuk juga ya untuk urusan satelit, dan ini sebenarnya grup ini sudah lama sekali saya buat, mungkin 5 tahun terakhir. Tapi karena muncul istilah baru metaverse naik daun, jadi saya aktifkan lagi dengan ganti nama Komunitas Metaverse Indonesia. Jadi silakan bagi yang tertarik. Saya sering cross juga antara IoT sama Metaverse karena ini akan saling berhubungan nih. Berbasis AI, saya akan lempar juga ke grup ini. Kira-kira gitu Pak Elijah. Baik Pak Sur, terima kasih. Jadi Pak Sur tadi sudah memperkenalkan Bapak Ibu yang tertarik, monggo silakan menghubungi Pak Sur. Kalau duit jangan khawatir, BINUS duit untuk risetnya banyak. Hibah proyek inisiatif aja terakhir tuh dikucurkan sama BINUS tuh hampir 40 miliar tahun 2022. Jadi Pak Sur sudah tidak perlu khawatir lagi, seperti yang saya sampaikan 3-4 bulan yang lalu, duitnya banyak. Yang kita takut adalah orangnya yang tidak bisa riset gitu ya. Jadi ya, pemerintah Indonesia juga duit risetnya makin banyak. Jadi Bapak Ibu yang tertarik silakan. Pak Sur, supaya kita langsung masuk ke topiknya. Tadi sih sebenarnya Pak Sur sudah mulai ngomong-ngomong tuh ya. Cuma supaya kita tegaskan lagi, kira-kira Pak Sur nih, walaupun definisinya tidak rigid. Jadi apa sih yang dimaksud dengan digital twin itu? Ya, baik. Jadi gini, kan kita hidup di dunia fisik. Nah, kita pengen buat itu tiruannya. Jadi ibaratnya gini, itu mula-mula sih sebenarnya dari zamannya NASA. Jadi ini saya temukan dunia ketika belum ada AutoCAD, belum ada software. Orang membangun kota itu, bayangkan, ini orang sampai begini ya. Kalau mau diedit, ada gedung baru, ada perubahan. Ini baru satu lapis. Bayangkan kalau dibilang, oh ini ada lapisan
untuk jalur listrik, jalur air, jangan sampai salah gali. Kan di Indonesia juga suka gitu ya. Kabelnya kena gali, putus, terus ribut gitu. Nah, kalau bisa kita dibantu dengan teknologi, sehingga jangan lagi kita berkutat dengan cara demikian ya. Nah, jadi kalau dulu kita pakai 2D, CAD/CAM ya, Computer Aided Design, kemudian kita punya GIS, kita sudah bisa lokasinya di mana sih eksaknya dengan lokasi realnya gitu, longitude, latitude-nya ya. Kemudian dibantu lagi dengan BIM, ini Building Information System. Jadi kita bilang bikin tembok, temboknya luas berapa, ini mau berapa kuat, ini daya tahannya berapa, itu sudah bisa dihitung. Nanti butuh berapa lama orangnya membangun, semua sudah bisa ditotal. Oke, untuk gedung ini butuh 3 bulan, sekian banyak rupiah untuk alat apa segala macam, sudah bisa dihitung, disimulasikan panas matahari segala macamnya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita adalah membuat digital twin-nya. Jadi gedung-gedung ini semua nanti dibuat real, misalnya AC-nya kita bisa kontrol, temperatur di situ berapa, pemakaian orangnya situ ruangan banyak dilewatin apa enggak, nanti bisa dibilang, oh ini supaya hemat, udah semua rapat dikumpulkan ke lantai berapa, oh ruang rapat ini kosong nih, jangan dipakai, udah kita matikan dari jauh, jadi orang nggak perlu buang-buang listrik, naik turun lift hanya untuk matikan lampu yang nggak perlu misalnya. Juga smart building dulu ada namanya misalnya kemalingan nih, oh ya udah kita buka nih lift berapa nih, oh kita pancing supaya dia masuk ke lift ini, setelah masuk lift kita tutup, kalau perlu polisi siap di bawah, pintu liftnya nggak bisa dibuka, ketika lantai di bawah dibuka, polisi udah siap, jadi kita bisa menjebak maling supaya nggak bisa lari kemana-mana misalnya gitu. Apalagi digital twin-nya nanti setiap orang tuh sebenarnya udah bisa di-track pakai HP dia ya, dengan triangulasi, kamu ada di mana, berapa lama, dengan siapa tuh sebenarnya bisa. Makanya kalau dibilang polisi mencari ini, terakhir ditemukan di sini, karena dia angkat telepon atau terima SMS, kan ketahuan SMS ini nomornya siapa, ngomongnya apa, oh ini namanya siapa. Jadi semua udah bisa didengar, dilihat. Nah, jadi masa depan itu nanti orang akan merancang kota, ya nanti ada contohnya, kota-kota Shanghai, Korea, Seoul, segala macam itu mereka sudah berambisi membuat digital twin sekota ya. Kalau awal-awalnya sebenarnya cuma 1-2 alat, awal-awalnya cuma jadi di sini awal-awalnya itu adalah dari NASA. Mana ya? Gambarnya kasih lihat dulu bentar. Ini Mana? Gambarnya kalau dicari nggak ada, bentar. Oh, ya. Jadi awal-awalnya cuma nah ini aja deh. Jadi awal-awalnya tuh kita punya satu turbin, satu kalau pesawat udara kan ada apa baling-balingnya. Nah itu dikumpulin datanya, sensornya itu setiap detik kita mulai terbang, turun segala macam tuh semua dimonitor, semua dicatat sehingga kalau kita turun itu kita bisa download dan kita bisa melihat oh ini nih efisien, oh ini tidak efisien, ini kenapa kecelakaan pesawatnya kena angin ini dari samping bisa jatuh, oh mesti digimanain. Nah itu semua berbasis dengan digital twin-nya. Jadi nanti semuanya itu nanti akan dibuat ya nggak cuma satu alat, tapi nanti sudah satu sistem ya, misalnya ini kayak Anjungan ini sudah berapa banyak orangnya kemana aja, ini sudah berapa umurnya, kapan terakhir di servis, semua ada datanya gitu. Jadi bayangkan di masa depan itu nanti semua data sensor itu akan muncul, itu berbasis IoT. Makanya IoT itu menjadi lapisan paling dasar di bawah. Nah, nanti setelah ada data, ada orang, ada proses, dan semuanya akan terhubung dengan internet, itu akan menjadi metaverse. Nah, jadi ketika kita bisa berhasil membuat benda-benda tadi, ya, jadi bisa membuat benda-benda yang tadi yang fisik itu kita buat digital twin-nya, kembarannya. Jadi nanti kita dengan mudah kayak kita bilang nih, Siri nyalain lampu. Kok dia ngerti? Dibilang perintah itu lampu yang mana nyala. Nah, ini suatu saat dengan metaverse itu, dengan kamera ini ya, dengan immerse ini, nanti kita bilang, soalnya kita buka panel, nyalain lampu. Padahal kita cuma di udara, tapi kita tahu, oh, ini memprogram lampu yang depan cetek gitu. Nanti lampu fisik beneran di gedung itu nyala gitu. Jadi saya bayangkan kita sambil duduk, kita bilang saya mau lihat buka lantai 5, diperlihatkan lantai 5. Terus saya bilang saya mau nyalain lampu ini. Jadi tektok itu semuanya cukup duduk aja gitu ceritanya. Jadi nanti karena mengapa bisa terjadi? Karena kita sudah berhasil membuat digitalnya gitu. Itu menjadi kembarannya, Pak. Demikian, Pak. Semoga jelas. Pak Sur, jadi secara singkat digital twin itu kembaran dunia nyata dengan dunia maya ya. Jadi kalau ada gedung fisik, kemudian dibikinlah gedung yang digitalnya perlu 3D apa segala macam.
Nah, itu sangat cocok dengan industri 4.0 karena industri 4.0 itu kan mengkoneksikan physical system tuh yang orang nyebutnya cyber physical system ya Pak Sur ya. Nah, kira-kira Pak Sur, Ya. teknologi apa saja sih yang sangat mendukung untuk merealisasikan digital twin tadi? Ya, baik. Saya izin share lagi. Layar 2. Nah, ini dia. Jadi sekarang itu kita namanya sudah berbasis modern komputer teknologi. Ya, jadi kita kan zaman dulu tahun 60-an ada mainframe yang gede-gede ya. Kemudian tahun 70-an ada mini, udah mulai kecil semeja, kemudian PC se-desktop gitu, lalu laptop segala macam akhirnya kecil. Nah, itu nanti di ujung-ujungnya sini namanya metaverse, itu masa depan, dan kita itu sebenarnya berbasis IoT dulu. Jadi kita buat dulu IoT-nya, kita punya cloud-nya, karena semua data sensor itu akan dinaikkan ke cloud, karena kita juga kan kayak tadi, hitungannya tuh sudah terabyte ya. Jadi di sini mainannya itu sudah apa ini ya. Contoh satu mobil itu 150 sensor ya, untuk dia lomba itu 20 giga per sekali lomba ya. Ada 22 billion nanti sensor itu akan saling terkonek. Jadi itu prediksi-prediksi manusia ya. Jadi nanti semua orang ini juga ada sensor-sensornya ya. Jadi data itu sangat besar sekali, dan itu yang disebut nanti big data segala macam. Nah, ini yang disebut cyber world ya, ini dunia digitalnya. Nah, ini fisikalnya, ini IoT-nya, dan ini hubungan inilah yang disebut kembaran digitalnya. Jadi nanti kita bisa di sisi lain orang satu sama orang dua berkumpul, jabat tangan segala macam itu, karena glove-nya juga sudah dirancang ketika kita pegang benda objek 3 dimensi dalam dunia digitalnya. Soalnya kita pegang benar gitu, kita nggak bisa remuk gitu, karena kita bilang sensornya udah diprogram, hanya bisa berhenti di sini. Jadi soalnya kita bilang, beneran nih programnya segede gini, bendanya segede gini. Jadi bayangkan kalau kita bilang pegang pulling apa, setir apa segala macam itu nanti seolah dalam dunianya dia itu tertampak bahwa dia mengontrol benda asli yang fisikalnya di sana gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah sensor ya, kemudian komunikasinya, teknologi itu. Dan makanya kita butuh 5G supaya kita jangan sampai terlambat, karena responnya kalau hitungannya delay-nya millisecond ya nggak bisa, mesti lebih kecil daripada itu. Apalagi kita sedang menuju 6G ya. Jadi kita sedang ribut-ribut 5G, Cina sudah ngomongnya 6G. Jadi teknologinya akan lebih cepat lagi, akan semacam di dunia lain ketika bilang on, langsung di dunia sininya langsung nyala gitu. Begitu ini sudah bahaya kena limit, langsung dibilang stop, ya kontrol sana langsung bilang stop. Jadi itu ibarat nanti akan semacam real, benar-benar akan berasa seperti itu. Nah, jadi nanti aktuatornya, sensornya, komunikasinya akan seperti itu. Demikian Pak ini. Pak Sur, supaya ini semua yang hadir di sini ini bisa lebih paham, apa Pak Sur bisa memutarkan video contohnya kayak apa sih digital twin itu hebatnya, sehingga mungkin dengan melihat video tadi akan muncul pemahaman, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang sudah ditampilkan Pak Sur. Monggo Pak Sur. Ya, share screen lagi ya. Jadi nah ini contoh, ini Shanghai. Jadi mereka membuatnya sudah mainnya levelnya city ya. Ini Shanghai City. Jadi gedung itu bayangannya, aliran udaranya, polusinya, sampahnya, orang bergeraknya, kereta api lewat, berapa penumpang yang masuk, itu akan dihitung semua. Jadi dia buat ini 3.700 square meter persegi. Nah ini dibuat digitalnya tuh, ya. Nggak cuman penampakan luar, tapi benar-benar per lantai, per ruang, per lampu, per apa tuh nanti semua ada IP-nya. Ya bisa di scan, diterbang. Jadi kalau dalam film-film apa, coba kamu belok kiri, ini pintu dibuka, saya buka passwordnya, itu nanti akan terjadi. Itu memang kelemahan nanti kalau bisa di hacking ya seperti itu ya. Jadi sebelum kita bangun secara fisik beneran, kita hitung dulu simulasi secara digital twin-nya. Ini kekuatan jembatan berapa kuat,
pasang sensor, ini udah mulai bergetar nih, getarnya udah mulai kenceng, berarti udah mulai jebol. Nah itu kita udah bisa prediksi lebih awal. Makanya untuk logistik, barang saya ada di mana, ini udah turun di kapal mana, bisa dimonitor sampai suhu di dalam kotaknya sendiri aman apa enggak bisa dimonitor juga gitu. Jadi semuanya akan terlihat. Ada blockchain, teknologi masuk juga sehingga bisa seperti itu. Nah, jadi di sini si South Korea ini sudah berambisi akan menjadi superpower di dunia metaverse tahun 2026 ya, nggak lama lagi. Dan mereka sudah akan mendemokan 2023 IoT satu kota. Jadi nanti kota ini parkirannya kita bisa dari jauh bisa lihat, oh parkirnya penuh, oh saya bisa pesen dulu dong parkirnya. Nanti ada alat yang bisa nutup buka ketika bilang ya saya udah pesen parkir ya, dicas aja deh silakan, nyampe langsung masuk langsung di segala macam. Dan nanti perbankan itu sudah mulai masuk nih. Jadi nanti orang-orang tuh nanti dengan pakai kacamata aja, lihat-lihat saya mau beli apa, saya mau tinggal buy, tinggal klik-klik, barang dikirim pakai Gojek atau kurir online segala macam. Jadi semuanya akan transaksi jual beli koleksi digital. Nah, nanti dibilang, oh itu kan koleksi digital, ini bisa diambil orang dong. Nah, makanya teknologi sekarang ada namanya NFT, non-fungible token. Jadi nanti dibilang suatu objek-objek yang di dalam dunia metaverse itu akan diberikan ID khusus dan waktu transfernya itu pakai blockchain teknologi sehingga ini benda siapa yang punya gitu. Jadi nanti kita seorang bisa punya rumah, beli tanah kosong, beli tembok, beli wallpaper, beli komputer, beli anything gitu secara digital. Makanya nanti sekarang sudah mulai juga orang mulai jual beli tanah virtual. Karena ini daerahnya elit yang tinggalnya nih kayak orang Cina bilang kepala naganya gitu, kayak di Pondok Indahnya lah kayak gitu. Jadi wilayah ini nih apa freelance atau apa tuh ini mewah lah, nanti orang pada ngumpul di situ nih, orang-orang kaya pada ngumpul deh, karena teknologi bisa jadi pamerin, saya punya roket, saya punya kapal mewah segala macam, tapi semua digital ya. Dan itu akan bisa dinikmati. Nanti kita kan bisa beli kemampuan. Nanti kita bisa bilang saya mau punya kemampuan ini, jring bisa didisplaykan. Nah, itu kita akan pakai uang-uang digital segala macam. Makanya blockchain, NFT segala macam itu akan menjadi booming dan ini sudah diprediksi transaksi-transaksi sudah triliunan di dalam dunia metaverse. Sebenarnya ada di mana bendanya? Adanya di server-server rak itu. Nah, ini juga contoh lain. Dunia fisik. Nah, ini dunia fisiknya. Terus kita bikin simulasinya. Oh, kita bikin server-server ini semua. Nah, ini pakai helmet ini. Kita bisa lihat nih anjungan ini. Kita buat digitalnya. Nah, tuh. Nanti orangnya lewat di mana? Kan bisa pakai monitor. Tuh, orangnya lewat mana? Ini sudah berapa kapasitasnya? Tuh. Bisa dibantu, dimonitor dari jauh. Jadi kita nggak perlu datang fisik ke sana. Langsung dari sini aja kelihatan. Nah, ini berapa temperaturnya, CO2-nya berapa? Karena kita pasang sensor. Nah, gitu kan. Nah, ini juga operator di kantor bisa lihat apa yang orang lapangan lihat. Nah, ini bisa ngukur mau bikin lantai ini isinya apa. Oh, kita mau desain tuh temperaturnya gimana bisa disimulasikan dulu. Ya, nih, begini gimana suhunya. Tuh, berapa banyak dipakai. Itu baru satu kotak. Nah, ini Azure, iklannya Azure. Dia bilang siap membantu kata begitu. Nah, ini digital twin. Nah, jadi kita punya benda ini, good turbin tadi, dipasangin sensor. Jadi kita bisa tahu ini mutarnya berapa lama, berapa cepat segala macam. Dibuat digital semua. Physical and digital worlds at all points along the value chain. This opens the door to new and multiplies the possibilities of what can be achieved. Digital twins for service business models. Machine learning, live
insights can be gained to continue learning using blockchain technology. You can securely and reliably governments, consumers, innovators, and autonomous machines. The loop from product twin performance twin. Survey innovation, smarter and better resulting in new business models and build and integrate your digital twins network with other digital twins across business systems and organizations. SAP S/4HANA Cloud, Intelligent Product Design, and SAP Asset Intelligence Network, a central registry for operational insight. Ya, jadi kalau dibilang tuh para pemain-pemain industri besar tuh sudah mulai masuk, IBM, SAP-nya, software-nya, hardware-nya, Siemens-nya. Jadi itu nanti semua akan mendukung perubahan membentuk namanya digital ecosystem. Nah ini kita mau lihat nih untuk kolaborasi network ini orang-orangnya, pemain-pemainnya ini, kemudian untuk main analytical-nya, simulasinya, datanya, big datanya segala macam. Jadi semua akan terlibat membuat dunia digital. Maka sekarang lagi naik daun Pak buzzword yang disebut digital transformation. Karena semuanya yang proses-proses manual segala macam tuh dibuat digitalnya sehingga bisa dimonitor, bisa dilihat efisiensi segala macam, mentoknya di mana, apa yang perlu ditambahin. Jadi ibarat kalau main virtual machine, oh ini kurang RAM, naikin aja RAM-nya. Oh kurang apanya, storage-nya, gedein storage-nya. Jadi semuanya dengan mudah kita create gitu ya dengan bantuan teknologi cloud yang semakin canggih gitu. Jadi nanti kalau dulu awal-awal itu mah cuma impian, tapi sekarang tuh teknologi sudah ada semua. Karena satu center aja itu bisa sebesar 10 lapangan bola, dalamnya juga dalam banget, itu baru satu center. Dunia ini IBM sudah punya puluhan data center dan masing-masing melayani wilayahnya, misalnya wilayah Amerika, wilayah Australia, wilayah Asia segala macam. Jadi nanti pelan-pelan itu semuanya akan masuk ke dalam server-server semua. Nah, pertanyaannya kalau servernya rusak gimana? Nah, mereka bikin replikasi, backup segala macam. Jadi mereka juga menjaga ya. Jadi memang nanti musuhnya ini adalah kalau nggak ada listrik, kira-kira gitu. Dunia akan kembali ke zaman batu kalau nggak ada listrik. Nah, ini jadi kan kita bilang teknologinya mana, operasinya mana. Nah, ini nanti kalau bagian orang-orang bisnis, nah mainnya di sini nih. Mainannya tuh prediction maintenance. Jadi supaya jangan sampai mesinnya berhenti. Waktu adalah uang. Kalau mesinnya berhenti, ruginya miliaran gitu kan. Jadi supaya tetap jalan terus produksinya. Makanya dia pengen tahu benda apa yang saya mesti produksi di mana. Nah, itu nanti big data akan lihat. Oh, ternyata di daerah Jakarta Selatan nih banyak orang seneng martabak manis. Berarti saya mesti siapin terigunya berapa, kejunya berapa, sebaran di mana segala macam, pabriknya di mana. Itu semua akan terlihat kayak gitu ya. Jadi sini urusan manajemennya, operationnya, dan sini bagian IT-nya. Nah, kita tuh digital twin itu sebenarnya menggabungkan dua ini ya, basisnya ada layer hardware-nya ya, sensor, aktuator, dan komunikasinya, ada pengolahannya di sini, kemudian kita visualisasi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa buat itu, nah kita bisa kontrol dari sini, nah itu sudah jadi digital twin. Kira-kira demikian Pak Iji. Ya, ini menarik ya. Jadi Siemens tuh memang terakhir saya pergi ke Beijing, studi banding di perusahaan dia, memang dia udah bergeraknya sensor, dan Siemens tuh udah buka di China gitu, dan mereka sangat besar. Huawei juga sudah pernah pergi juga. Nah itu memang luar biasa ya. Kalau dulu tuh ke Boe itu perusahaan Korea yang diakuisisi sama China, yang antara robot tuh udah memang nggak tahu udah kerjanya kayak apa, space-nya sangat sedikit, tapi bisa produksi LED segala macam, jaraknya sangat tepat, tapi tidak berbenturan antara robotnya, bisa gantung kertas itu kayak gantung handuk gitu, luar biasa banget. Nah, Pak Sur, kira-kira ini kan kalau dilihat tadi kan, wah kita senang nih, orang-orang semua bersemangat. Ini kan artinya kalau itu terjadi, peluang bisnisnya kan banyak ya, terbuka ya.
macam-macam tuh dari hulu ke hilir itu peluang bisnisnya banyak. Nah, Pak Sur, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya banyak juga kan yang mulai smart city apa segala macam gitu. Kira-kira di digital twin ini udah dimulai belum? Kalau sudah dimulai, kira-kira apa contohnya? Ya, Kalau di Indonesia, Pak Sur. ya. Jadi gini, kita kan punya Profesor Sungkono ya. Beliau itu memang dibilang pakarnya Smart City. Nah, Iya, tim ITB. mereka sudah bisa dia sudah bisa membuat handbooknya, sudah bisa membuat planning kalau you mau bikin Smart City. Ini ada handbooknya, caranya, alatnya, speknya semua sudah ada. Dan mereka sudah mengadakan juga lomba-lomba kota cerdas. Tahun ini yang menang Makassar, Malang lah, macam-macam. Berdasarkan layanan ke masyarakat. Nah, kebetulan sini ada Pak Fangki nih. Beliau juga penggerak Kota Cerdas Indonesia. Mungkin barangkali bisa cerita Pak Fangki. Iya, Silakan share, Pak. menarik. Silakan, Pak. Ya, itu sih. Ini mahasiswa kita loh, Pak. Angkatan 96, Pak, teknik komputer. Iya, Alumni kita iya. ini. Monggo. Bisa Silakan, Pak aja Fangki. ditembak nih sama Pak Suryadi nih. Ya, ya kalau kota cerdas sih seperti tadi yang Pak Suryadi cerita, sebenarnya di Indonesia sudah cukup banyak ya perkembangannya. Tapi memang kebanyakan mungkin 5 tahun ini lebih banyak sifatnya pertama mereka buat master plan dulu. Namanya master plan smart city gitu ya. Jadi di kota-kota kita ada dewan kota. Dewan kota ini sama-sama duduk dengan kita akademisi, kemudian mereka membangun smart city master plan. Nah, 5 tahun terakhir ini juga banyak perkembangan smart city. Mereka paling mudah kita lihat adalah implementasi CCTV, command center, itu yang paling banyak. Nah, yang challenge kalau ke arah metaverse ini ke IoT ini yang mungkin 2 tahun ini agak terkendala ya karena pandemi gitu kan. Karena pandemi, jadi banyak budget di kota-kota kita yang tadinya untuk budget pengembangan smart city itu tanda kutip ditahan dulu atau dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, tapi kita lihat justru perkembangan yang IoT-based sensor ini kan secara global luar biasa ya Pak Sur ya. Nah, yang di Indonesia ini juga sebetulnya sudah scaling down. Jadi kita lihat smart home itu udah gampang sekali kita beli banyak produk. Nah, ini sebenarnya men-trigger banyak orang bisa secara mandiri melakukan atau memasang peralatan-peralatan IoT base gitu. Nah, ini trigger yang bagus sebetulnya. Karena apa? Karena smart city itu yang harusnya menjadi fokus utama adalah warga kotanya kan, Pak. Warga kotanya yang makin smart gitu, bukan melulu pemerintahnya gitu ya. Nah, kalau dari segi pemerintah mereka sudah punya arahan yang jelas. 2019 kita sudah punya SNI-nya malah, jadi sebenarnya sama, jadi SNI 37120 yang diadopsi dari ISO juga, sudah ada SNI-nya 2019, nah sekarang ini pemerintah kita sedang mencoba merealign istilahnya. Merealign pengembangan smart city kita agar fokusnya ke 6 dasar layanan utama untuk masyarakat. Jadi itu ada tentang kesehatan, tentang sosial, ya, tentang jadi ada 6 layanan dasar itu yang harus difokuskan. Karena selama ini jargonnya jargon teknologi. Selama ini pengukurannya adalah seberapa adaptif kota itu mengimplementasi teknologi gitu ya. Dan tipikalnya kota tuh ini Pak, smart city itu jadi jargon politik. Jadi jualannya politik gitu kan. Nah, ini yang terjadi selama ini. Tapi ini lagi di realign dengan Kemendagri agar pengembangannya arahnya fokusnya justru ke 6 layanan utama kota gitu ya. Nah, yang menarik di Indonesia tidak hanya smart city karena sekarang ini kita sudah punya metropolitan city, Pak. Jadi beberapa kayak kita kan Jabodetabek. Kemudian ada beberapa lagi area-area itu yang sudah demikian besar. Jadi challenge-nya bukan hanya smart city tapi smart metropolitan nanti. Nah, tadi yang disampaikan Pak Sur itu sedikit banyak memang harus kita siap karena IoT, sensor, dan metaverse itu dalam waktu dekat mungkin akan menjadi salah satu strategi, Pak, di dalam smart city kita ya. Mungkin itu yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. Makasih Pak Fengki, ini membuka wawasan kita ya. Ya, memang menarik. Pak Suhono tuh kenal juga saya.
pernah ketemu di Kemendes. Dia itu risetnya selain smart city, smart village juga. Memang benar beberapa tempat tuh kita pernah ini sebenarnya kan BINUS nih Detikda juga ya, Dewan IT. Detikda tuh Dewan IT daerah gitulah. Prof. Hardo salah satu pemimpinnya. Nah, memang pernah ikut lomba, tapi bukan BINUS yang ikut lomba. Yang ikut lomba tuh wali kota di tempatnya Tangerang ya, Prof. Arif Wismansyah. Waktu itu lombanya kalau tidak salah saya dunia sih. Ya lumayan hasilnya boleh kayak diakui sebagai apanya gitu. Menarik tuh. Terima kasih Pak Vanki. Pak Sur, kita lanjut lagi ya. Boleh, silakan. Berarti ini sangat prospek ya. Pak Sur, kalau digital twin ini untuk pendidikan ada enggak aplikasinya, Pak? Ya, bentar ya. Saya share screen lagi nih. Kita cari dulu ya. Nah, ini dia. Bentar. Saya share screen dulu sebentar. Share screen. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Jadi kita kalau mau lihat, jadi dunia ini kita buat secara virtual. Jadi selama ini kita duduk-duduk pakai Zoom. Nah, mereka buat seolah digabungkan dengan augmented reality. Jadi seolah ruangan kelasnya itu di luar gedung. Kalau ini kan biasanya kita satu ruangan, satu papan tulis, jadi kita satu ruangan kecil. Kalau ini kita bisa lihat di seluruh ini permukaan begini. Jadi supaya orang bisa muncul, bisa interaksi, bisa masuk ke dalam dunianya. Misalnya kalau bilang ini dunia campuran fisika, kimia, campur ini meledaknya gimana, cara memanaskannya gimana, itu semua sudah dibuat digitalnya gitu. Jadi apalagi saya pernah lihat juga ketika gurunya menerangkan ini ada cairannya mau diukur, dia tiba-tiba keluarin alat, keluarin penggaris digital, diukur-ukur panasnya, di setel segala macam, itu seolah real gitu. Nah, kalau disambungkan digital twin-nya, ya kita coba pasangin kompor betulan. Kalau kita putar knopnya panas, itu juga panas kalau mau. Tapi kan biasanya, ini bahaya. Ya udah sampai selevel simulasi aja, ya berarti sudah dalam dunia digitalnya aja. Nggak perlu sampai nyambung ke kompor betulan. Tapi sebenarnya kalau mau ya tinggal dihubungin aja, karena kompor itu kan ada IP-nya. Dalam dunia kita digital, kita bilang kalau munculkan gambar ini atau alat ini, device ini, itu kontrol sama benda itu ya. Jadi kalau saya putar knopnya panasin, itu juga panas beneran gitu. Cuman kan kalau dalam dunia aslinya bisa meledak, ya dalam dunia simulasinya ya kita bilang meledak, tapi aslinya ya kita kasih limit dong, nggak boleh sampai meledak betulan, warning aja misalnya gitu. Atau lalu dalam dunia simulasi kita ya kita bilang ini mulai bahaya nih, nggak boleh naikin lagi. Ya kalau kita puterin lagi ya kita berhentiin aja, kita bikin program. Kalau sampai melebihi maksimum mau diputar lagi nggak bisa, disable atau gimana lah. Kayak apa ya? Kalau zaman dulu kita punya potensio itu kan min maksimumnya kan terbatas, kiri segini, maksimum segini. Kalau putaran zaman sekarang itu mau diputar 10 kali juga boleh ya, nggak dol. Tapi kita udah bilang maksimumnya segini, ya udah diputar mau 10 kali, 100 kali juga maksimumnya segitu. Jadi nggak bisa melebihi. Kalau zaman dulu kan diputar ke kanan, plak, patah, ya udah rusak fisiknya. Jadi di dunia pendidikan itu juga akan kita bisa simulasi nih, terbang ke planet Mars, suasananya gimana. Malah saya pernah lihat juga ada suatu bus sekolah dipasangin monitor besar di jendela-jendelanya, terus muridnya kan masuk ke busnya kan berjalan. Nah, busnya itu dipasangin sensor, ini GPS-nya berapa, belok kemana. Nah, dibuat dalam dunia digitalnya itu seolah melihat batu bergelombang, jadi seolah dia sedang berjalan di planet Mars gitu. Padahal dia tetap aja di dunia fisik dia ya, kamu duduk dalam bus, tapi TV-nya memperlihatkan suasana pemandangan dunia Mars-nya tadi. Jadi kita bisa bayangkan kita seolah mengunjungi sana, megang benda. Nah, dengan bantuan glove yang tadi, yang modern tadi, itu nanti kita bisa seolah memegang benda aslinya. Nah, itu yang membuat hebatnya adalah di sini. Jadi nanti dengan bantuan glove itu, ketika kita bilang begini, ya sudah begini. Jadi kita bisa operasikan, kita bisa pecahkan segala macam. Ya, seperti itulah kira-kira impian kesananya, Pak. Malah nanti ada alat untuk mencium, ya.
Di kota cium di sini alat sananya juga soalnya kena cium juga, ada alat juga bisa menghasilkan bau. Jadi nanti kalau ada iklan apa timbul aroma, nanti tinggal diisi aja. Ini aroma apa yang kurang, dicampur alat apa gitu, sehingga oh ini bau ayam goreng, oh ini bau gosong atau apa bisa diprogram. Jadi nanti semua sensasi itu akan dibuat digitalnya. Kira-kira demikian sih Pak. Menarik ya. Baik, Bapak Ibu, saya berhenti tanya Pak Sur. Silakan Ya. Bapak Ibu sekarang yang bertanya. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing juga boleh, yang mau nanya boleh ya. Kita masih ada waktu nih sekitar berapa nih? 15 menit ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, izin nanya Pak Elijen. Ya, monggo. Saya Ari dari DKV Animasi, Pak. Iya, Pak. Saya mau tanya tentang kalau tadi kan mungkin potensinya untuk di masa depan ya, terutama untuk edukasi dan sebagainya tadi. Ada serem-seremnya itu, Pak. Nah, kalau di art kayak apa, Pak? Saya pernah lihat satu pameran dari seniman dari New York, keturunan India gitu, Pak. Saya lupa ininya. Dia mengkolek database foto-foto dari seluruh kota New York, kemudian di-display, dipamerkan di apa ya, pakai AI gitu, terus kemudian ditampilkan dengan visual yang baru gitu, seolah-olah itu menjadi penanda sebuah kota gitu. Jadi seniman itu nggak membuat karya lagi, maksudnya nggak bikin modelingnya, nggak bikin mockupnya segala macam gitu, tapi langsung di-generate dari data yang sudah ada dan itu dipamerkan secara imersif, besar gitu, diproyeksikan gitu. Itu luar biasa sama terheran. Nah, itu salah satu contoh kalau di seni, Pak. Nah, tapi saya mau insight untuk kedepannya seperti apa ya, kalau yang mungkin bisa kita lakukan gitu, Pak Surya, untuk art and design gitu. Ya. Terima kasih. Jadi ya ini contoh dunia metaverse yang diakses dengan bantuan gadget main game ya, namanya Twitch atau apa gitu ya, Switch. Nah ini jadi nggak melulu harus pakai kacamata sih, bisa di sini. Nah ini bayangkan ada satu konsernya ini didatengin, disaksikan 27 juta orang. Ya, jadi kita bisa seolah nonton, apalagi kalau kita pakai helm beneran, jadi seolah kita benar-benar di dalam ruangan konsernya. Ya, memang nggak ada sensasi desek-desekannya segala macam sih. Tapi bayangkan kalau kita bisa membuat digitalnya. Nah, seperti juga ada ide, misalnya ada penyanyi Elvis, kita buat digital versionnya. Dia nyanyi, gayanya gimana segala macam, seolah muncul, dibikin hologramnya kalau perlu. Itu seolah kita melihat Elvis sama siapa menyanyi bareng-bareng gitu. Walaupun duet dengan anaknya juga bisa dibuatkan. Ya. Jadi nanti semuanya bisa dibuat generate versi digitalnya, kayak gitu ya. Jadi makanya sebenarnya yang namanya NFT, Pak, kalau dibilang apa gambar punk itu monyet gitu kok lakunya sampai miliar, kayak siapa yang lagi naik daun Ghazali, muka kayak begitu bisa dijual sampai miliar rupiah gitu ya. Nah itu karena dia ada satu sertifikat bilang foto ini pemiliknya siapa. Jadi kayak kebanggaan kalau dulu, oh saya punya koleksi Mona Lisa tuh, di tembok saya ada gambar Mona Lisa, yang punya cuma saya pegang fisiknya. Tapi memang nggak aneh sih, dalam dunia digital gambar Mona Lisa kan saya buat fotonya aja. Saya mau copy, mau bagiin terserah aja. Tapi cuma kebanggaan aja bahwa koleksi ini asli milik siapa, karangan buatan pelukis siapa gitu. Ya ada yang bilang lukisan kayak gitu aja 7 juta rupiah. Apaan? Ya, itu mungkin bagi orang kita gambar apaan, tapi kalau seni, ini seni banget, lukisnya terkenal banget. Ya udah kita berani beli deh. Ada orang keluarin duit sampai 75 juta rupiah hanya untuk gambar coretan-coretan gak jelas. Namanya juga seni. Jadi dunia masa depan itu nanti dengan namanya digital brush, Pak, digital painting segala macam itu nanti kita membuat bendanya itu secara 3 dimensi dengan uniknya itu ya kita bisa buat semacam digital aset. Makanya nanti akan ada para pembuat aset-aset. Nanti coba saya contohkan yang di sini ya.
Di sini saya ada namanya komunitas Metaverse. Jadi ada satu ruangan kosong, Pak, Metaverse ya. Ada ruangan kosong, orangnya berkolaborasi datang bareng, itu langsung dibuatkan ada satu display sepatu. Kita kontrak sama orang sepatunya, dijual digital versinya, terus tiba-tiba ada orang investor datang. Oh, ruangan settingan kamu bagus ya, karena di setting nih ada air mancur. Jadi waktu bilang air mancur, nah kita beli ke pasar Metaverse atau digital itu, saya mau beli di hiasan air mancur, tinggal dipasang sini pasang lampu, sini pasang apa. Jadi semuanya adalah serba digital. Nah itu kesempatan para DKV animasi segala macam membuat aset-aset digital diperjualbelikan. Nah itu harganya bisa mahal banget, Pak. Ya, kira-kira demikian sih. Jadi masa depan kita nanti akan seperti demikian. Nah ini Iya, kalau mau gabung, Oke, Pak. ya. Iya, di SOD ya, new media apa segala macam. Wah, ini menarik nih. Memang ke depannya mainannya banyak, AR, VR, immersive technology. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Arik? Silakan. Cukup, Pak. Saya pengen nanti ada kerjasama riset atau apa bareng Pak Surya. Ya, kontak saya aja. Ya, mantap. Saya Ya, tunggu memang. Ya, tujuan sharingnya itu ya. Jadi maksud aku kalau perlu ya cair gitu, orangnya bisa ketemu, sharing, melakukan apa. Nuni ada 20 universitas. Sebenarnya ada tanpa batas lah sekarang lah. Banyak yang kita bisa lakukan. Tadi ada yang raise hand ya tadi kalau tidak salah. Tapi kok hilang ini raise hand-nya? Di chat ada 5 pertanyaan, Pak Rijen. Oh, ada 5 pertanyaan. Oke. Ada 5 pertanyaan nih Pak Sur. Sambil ngelihat Pak Sur. Ya. Silakan. Chatnya mana? Chatnya ini. Bagaimana aturan norma dan tata krama di Metaverse, Pak, dalam perkembangannya? Penanyanya Bapak Budi Juwarto. Ya, jadi saya sedang monitor. Dibilang ada orang yang merasa diperkosa di dalam Metaverse. Tiba-tiba dia perempuan, tiba-tiba diraba oleh avatar juga dalam dunia digitalnya. Dia bilang, saya merasa diperkosa betulan. Nah, itu jadi nanti perlu ada aturan atau ada sistem blokir, saya nggak mau disentuh, atau jarak berapa saya nggak mau orang itu lebih dekat lagi. Jadi itu rule itu akan dibuat ya, karena apa yang kita pikirkan, kita soalnya kayak ditipu sama apa yang kita lihat. Seperti ada permainan nih, orang jalan di atas papan, tapi gedungnya gedung tinggi. Kamu mesti jalan ke di ujung, jemput kucing yang ada di ujungnya. Tapi kamu kan akan merasa takut, apalagi ada angin, dibilang nih, kamu lihat kiri kanan, tiba-tiba lihat bawah tuh mobil kecil-kecil. Jadi soalnya kamu berada di atas gedung yang tinggi, di atas papan gitu. Jadi ketika jatuh, kita tuh merasa kayak jatuh gitu. Padahal sih ya kita yang berdiri di atas lantai. Jadi itu berbahayanya yang disebut efek apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi di fisik kita. Jadi ketika kita bilang terpukul tuh kita, soalnya kita kayak muntah darah. Padahal kita ya cuma jatuhnya begitu doang ya. Makanya ada orang-orang yang mungkin ninju tembok atau apa, karena dalam dunia digitalnya dia masih ruangan kosong, tapi dalam dunia fisik dia ada tembok, jadi dia nabrak begitu jatuh gitu karena keseimbangannya segala macam. Jadi kalau dibilang norma-norma ya nanti orang bisa masukkan, saya bisa pakai muka siapa, muka presiden kayak deepfake gitu, nanti saya bisa seorang ngobrol berbicara sebagai Putin atau sebagai George Bush, saya ngobrol ucapan saya tapi muka saya muka presiden itu. Nah itu jadi berbahaya juga, nanti risetnya ini asli apa enggak, di teksnya gimana itu akan arah ke sana. Jadi nanti kejahatan juga, perbankan juga akan hacking ya. Duit kamu berapa banyak kita bisa hack apa enggak segala macam. Jadi tata keramanya ya dunia bebas ya. Jadi kamu mau jadi apa aja, penampilan kamu mau jadi kayak astronot, kamu mau jadi kayak Superman, mau jadi Aquaman, bisa bebas ya. Ini contoh di sini ada yang namanya Second Life ya. Ini gamenya ini sebenarnya dibuat tahun 2020-an. Jadi kita bisa membayangkan kita tuh mau jadi apa, anything you want. Kamu mau terbang sama macam, nah ini lihat ini depannya ini ya.
Lihat bagian depannya nih. Tuh, kamu mau jadi astronot terbang. Nah, memang kita belum punya alat sampai bisa 360 derajat ya. Kalau mau bisa punya bolanya sih. Tuh, kamu mau apa penampilannya? Mau orang zaman jebot, mau orang samurai, kamu mau jadi ahli apa nih dwarf ya. Tuh, kamu penampilan begini, kamu bisa buat ya. Tuh, mau jadi robot, mau jadi jagoan, mau jadi orang asing, mau jadi apa, bisa. Nah, nanti kita juga bisa tiru dong. Saya bisa beli nih penampilan gini, saya mau tiru. Misalnya kayak beli baju tuh, saya mau tiru juga baju gitu bagus banget. Harganya berapa miliar? Ya saya belilah. Nanti kamu punya kemampuan ini. Mau jadi penyanyi, suaranya bagus, ada penonton tepuk tangan, bisa dibuatkan. Kamu melayang di dunia yang aneh, bisa dibuatkan. Jadi anything you want bisa terjadi. Jadi memang disebut metaverse tuh sebenarnya berbahaya ya, karena manusia itu cenderung akan berbuat dosa kalau nggak ada aturan sebenarnya. Jadi sini dunia ini akan diciptakan dan kamu akan hidup dalamnya, aturan kamu you sebut deh misalnya gitu. Jadi ini dunia yang akan menjadi luar biasa ke depannya gitu. Nanti norma-normanya akan apa ya? Mungkin bagi orang hacker-hacker, karena saya orang hebat, saya orang jagoan, jadi yang bisa ngacak-ngacak. Nanti ada polisinya melawan itu semua. Jadi nanti diblokir lah, diapalah segala macam. Nanti ya mungkin ada kayak si Mark Zuckerberg-nya lah yang mengatur dunia ini. Jadi dia bilang ciptain ini, ada penjara digitalnya atau apalah segala macam. Mungkin juga duit realnya juga akan dimatikan, dibekukan kalau kamu melanggar aturan ini. Ya mungkin diatur gitu supaya orang juga nggak main-main nih gitu. Duitnya nggak ada duit ya kamu mau jadi apa misalnya gitu kan. Kira-kira gitu sih mengenai norma-norma ya. Akan terjadi aturan digital di dalam sana sih sebenarnya. Baik, Pak Sur, ini Ya. Bapak ya, Pak Emmanuel Galiwara itu menanyakan untuk teknologi metaverse ini, apakah ada link website yang sudah mulai mengizinkan kita untuk mengunjungi dunia virtual tersebut? Oh banyak. Di Indonesia juga malah sudah mulai ada Metaverse Indonesia. Kita sudah mulai membuatkan dunia versi kita ya. Malah Indonesia tuh dibilang akan menjadi semacam pemimpin Metaverse karena dunia kita tuh unik, kita tuh ratusan suku, ratusan bahasa. Jadi kalau kita bisa berhasil membuat digital satu-satu, kita malah menjadi yang paling bercolorful lah ya. Biodiversity kita paling hebat. Nah, cuman permasalahannya kita mau mulainya kapan ya? Memang pelan-pelan sih, kita kan sosialisasi dulu. Gini loh cara buatnya, gini loh cara bikin skinnya, gini loh cara bikin ruangan kamu, ada penampilan, pemandangannya apa segala macam. Ya kita buat dunia digitalnya gitu. Ada software namanya Unreal Engine. Jadi seperti yang Pak Elijen kirim itu ada apa? Mana ya? Unreal Engine-nya mana tadi? Atau saya putarkan video lagi ya, coba saya share screen lagi, share screen. Nah kalau di negara Cina itu sebenarnya sudah hampir umum. Nah ini sebenarnya gabungan antara AR, augmented reality-nya. Nah masih pakai HP. Ada di mana nih mau ketemu nih? Pakai HP dibantu, di scan, oh ada di sini, ada di sini. Nah ini nanti semua dalam dunia digitalnya itu akan dibuatkan kalau mau ya. Jadi ini memang kita secara fisik datang ke sana. Ini masih namanya augmented reality, AR, bukan VR. Banyak kan kita ngomongnya VR, pakai metaverse VR. Tapi akan terjadi campuran antara VR dan AR. Nah begitu. Nah ini penampilan balon ini aslinya nggak ada. Tapi kalau kamu datang, kamu dapat hadiah. Mau nggak kamu datang ke situ dapat hadiah? Ya mau lah. Tuh, kamu bisa lihat nih ada makhluk lewat nih, ada barongsai lewat digital, tuh ada ikan lewat. Realnya nggak ada. Kamu bisa ambil hadiah nih, dapat duit, masuk koin, masuk wallet. Informasi gedung ini apa, di searching, keluar ininya. Patung-patungnya kita bisa buatin. Dulunya mungkin kena bom, meledak, kita bisa bantu buat ulang. Rekayasa lagi. Soalnya ada di gedung apa di benteng yang udah punah, separuh meledak, tapi kita bisa buatkan seolah aslinya mula-mula gimana sih ketika ada rajanya bisa dibuatkan. Nah ini masih belum di kacamata ya, masih pakai HP, ketemuan akhirnya. Jadi ini memang dunia fisik. Transaksi, mau beli apa, mau pesan apa, kan bisa pesan, saya ada di sini, tolong kirim kopinya ke sini, segala macam, kan udah bebas. Nah ini pameran.
beli aset digital lukisan milik saya. Waktu saya punya rumah, lukisan itu ada muncul di tembok saya bangga, saya punya digital koleksi itu. Nah, menuju alat ini dituntun mau beli apa. Ya, acara apa, mungkin tahun baru lah. Gitu. Jadi nanti duit itu makanya dibuat cashless society itu supaya kita semua transaksi ya tinggal bilang oke, tinggal bilang sidik jari atau pakai mata atau kutipan apalah supaya oke, saya setuju itu transaksi saya misalnya gitu. Pak Sur, ini ada Ya. yang tanya lagi nih. Bagaimana konsep ini Pak Aris Syamsuddin? Bagaimana konsep privacy dan identitas digital yang melingkupi metaverse dan regulasi mengaturnya? Ya, jadi menurut saya sih nanti ada namanya biometric ID. Makanya juga si Google tuh sedang berusaha. Dulu dia pernah jual notebook, dia bilang pakai key ya, USB key, itu menyatakan kamu pengguna aslinya. Sekarang kan kita sudah pakai HP-HP yang sudah bilang kalau mau buka pakai sidik jari, seolah oh bener nih orang aslinya gitu kan. Jadi nanti suatu saat kita akan kita mesti punya digital ID-nya bahwa itu benar asli kamu, bukan ditiru-tiru. Karena saya bisa meniru muka orang siapapun juga dengan teknik deepfake ya. Pernah dengar nggak istilah deepfake? Itu kita bisa membuat video orang ngomong apa, ya. Ini contoh yang ini nih. Jadi teknologinya tuh. I want to show you how you can speed up your development using the graph. Nah, ini apa nih, iklan bukan? Ya, jadi nanti ada satu ID bahwa itu benar kamu, nggak bisa ditiru orang, misalnya gitu. Ini iklan. Nah ini Obama lagi ngomong. Nah, ini orang aslinya, tapi dia ucapan bibirnya dipetakan ke Obama tuh. Nah, Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gain popularity as a means of adding hate to a specific person. The more, the better. And the software tries to recognize patterns in speech. Efek mukanya segala macamnya bisa ditiru. Like someone else's face or voice, and is deep. Jadi nanti mungkin ada polisi digital kali ya. Tunjukkan KTP ID kamu benar apa enggak. Kalau enggak, ya udah saya penjarain kamu atau duit kamu saya matiin, nolin loh ya. Misalnya hukumannya gitulah. Jadi kalau kamu nggak punya duit, kamu ditendang dari dunia metaverse, ya kamu keluar dari dunia metaverse. Padahal nanti masa depan pekerjaan segala macam nanti akan munculnya dalam dunia metaverse. Yang nggak bisa join metaverse mungkin nggak bisa kerja ceritanya. Suatu saat ya, kan kita masih peralihan. Jadi bayangkan kalau kita dalam dunia itu, kita akan ditendang dari dunia itu, kita dunia aslinya kita juga mungkin agak aneh sendiri ya. Jadi mungkin akan terbelah dua, manusia-manusia yang berteknologi tinggi masuk dalam dunia metaverse dan orang-orang yang bilang nggak mau lah, saya nggak mau dunia metaverse, saya masih di dunia asli aja lah, kayak suku apa ya, satu kelompok Amis ya dari Amerika tuh nggak mau bersentuhan dengan teknologi. Kalau sakit ya udah sakit aja, nggak perlu minum obat, nggak perlu ketemu dokter, nanti sembuh sendiri katanya gitu. Jadi ada kelompok orang yang mungkin anti teknologi lah kayak gitu. Jadi kalau dibilang regulasinya, menurut saya sih belum ada regulasi sampai sekarang ya. Ditiru ya tiru aja. Kan kita juga mau pakai topeng apa, kayak tadi saya pakai apa yang snap kamera kan saya bisa buka ya, misalnya saya mau pakai apa, mau pakai kumis, mau pakai muka kayak begini, ini kan bisa ditiru kan, ceritanya begitu ya. Nggak ada ininya, belum ada sanksi-sanksinya sih kayak gitu. Demikian Pak. Pak Sur, Bu Mila Safitri bertanya, apakah digital placemaking pada hybrid space merupakan bagian dari metaverse juga? Nah, jadi nanti gini, kayak sekarang kita sudah punya aplikasi ya, kita mau beli furniture, mau beli kasur, mau beli meja, nah kita sudah bisa buat dalam dunia digital kita, ruangan kita ukuran berapa, kita beli, soalnya kita beli alat, beli mejanya kita pasang, terus kita bisa lihat. Nah, itu juga akan terjadi di masa depan, malah kalau perlu
kalau kita waktu duduk, kita seolah duduk di kursi itu, padahal itu mungkin juga apa ya, mungkin nggak ada fisiknya. Jadi memang nanti satu saat kita akan pakai exoskeleton, ya. Jadi nanti ada istilahnya di sini exoskeleton. Jadi kalau memang masa depan benar terjadi ya, jadi kita akan memakai seperti ini. Jadi kita kalau kita bilang duduk, ya kita seolah duduk. Soalnya dalam dunia digitalnya ada kursinya, gitu, begitu. Nanti tinggal dikomunikasikan aja bahwa kamu misalnya kesandung atau apa, karena ada dunia digitalnya, ada fisiknya seperti itu. Karena di dalam dunia ini juga ada namanya Tesla Suit. Tesla Suit. Nah ini sudah seluruh badan, ya. Jadi nanti ketika dibilang dalam dunia digitalnya kamu terpukul, kamu tergores, itu soalnya kita juga ngerasa gitu. Jadi nanti otot kita berapa regang segala macam itu bisa diukur. Dunia olahraga juga nanti bisa termonitor, kamu latihan berapa banyak, mana otot yang muncul segala macam itu nanti semua ada versi digitalnya semua, ya. Jadi nanti ini kayak begini nih. Jadi ada digitalnya, kamu latihan, denyut jantung kamu diukur, kamu nafasnya gimana, nanti bisa dimonitor kayak gelang juga, kamu kok nafasnya mulai pelan, kok tidak teratur, oh kamu gejala sakit jantung segala macam, lapor ke dokter, dokternya kasih obat misalnya gitu segala macam. Jadi nanti semuanya akan dibuat digitalnya. Kemudian mengenai pemasangan-pemasangan itu, ya memang dunia sekarang masih dalam dunia imajinasi kita, ya, bahwa rumah kita. Ini kemarin saya coba, ya, saya sekarang login ke Second Life. Jadi nanti suatu saat kita seolah bisa punya ruangan, kita bisa punya rumah, kita bisa undang orang datang ke pesta kita ngadain pesta ini apa segala macam. Itu akan terjadi, dan kita seolah punya ruangan berapa besar, kita mau masukin piano mau berapa gede, itu nanti ya digital placement begitu sih sebenarnya, ya. Nih saya sudah login. Oh, mesti mainkan game-nya, ya, tunggu. Saya ada ini, ada namanya Second Life Viewer. Ini teknologi tahun 20 tahun yang lalu, layarnya masih layar kayak begini nih. Dengan ada helmet, dengan adanya glove, dengan adanya suit tadi, seolah saya masuk ke dalam dunia digital, saya pegang-pegang benda segala macam. Jadi nanti akan seperti demikian. Nanti aset-aset jual belinya juga nanti akan di sana. Nah ini gamenya, saya login. Nah ini saya tiba-tiba masuk dalam dunia digitalnya. Nah gitu, ya. Nah ini dibilang saya sedang ada di pantai. Di pantai ini ada toko, ada iklan. Nah ini kalau pasang iklan bayar sama yang punya ruangan ini. Jadi nanti kita mau cari kerjaan, nanti tinggal bilang cari kerjaan. Ya kita kerjain di sini betulan. Nanti kita lapor nih hasil kerjaan saya. Nanti dapat duit dalam dunia itu, ya. Nanti dalam dunia itu mau beli pakaian, mau beli mobil, mau beli aksesoris, piano segala macam, ya dalam dunia digital itu semua. Jadi nanti kita akan jadi kaya dalam dunia ini. Cerita begitu. Nah ini. Asur, Bu Melani tanya, sejauh mana kesiapan Indonesia untuk beradaptasi dengan teknologi ini? Ya, kalau dibilang siap sih, bagi kita mungkin bagi anak-anak muda, ya, yang senang adaptasi teknologi baru, mungkin mereka akan beli helmetnya, akan mulai bermain game. Karena kayak main game sekarang kan kayak main 5 orang, antara lawan 5 orang, saya ahli sniper, kamu ahli tamengnya apa segala macam. Itu akan selalu bermain. Nah, sekarang kita masih terbatas dengan alat-alat tadi, Pak. Hanya bisa main 1 jam, 2 jam, hanya bisa ruangan tertutup. Tapi sekarang sudah bisa dibuat game tadi, itu udah bisa main di lapangan. Bisa main di lapangan, kita selalu masuk ke dalam satu gua gitu, kita selalu bertempur gitu, padahal kita nggak apa-apa, lapangan kosong, tapi selalu di dalam gua 5 lawan 5 gitu. Nah itu mungkin akan diadopsi, mungkin dari permainan dulu, ya, mungkin dari dunia bisnis, mungkin jual beli aset tanah yang ini bakal prospek nih, di sini ada lapangan terbangnya, bisa ini, bisa itu, nanti kamu bisa apa, ya jual beli koleksi-koleksi, yang mungkin bagi kita nggak ada duit, ya, tapi bagi orang kaya, misalnya lihat lukisan 2 miliar, nih duitnya, dapat koleksi, masuk ke rumah, masuk ke gudang, jangan-jangan. Jadi itu konsep yang memang agak aneh, ya, menurut saya sih, ya, mungkin karena saya nggak punya uangnya segede gitu. Jadi nanti orang-orang kaya akan jual beli aset virtual dulu. Nanti perbankan mulai masuk, anak-anak muda juga akan transaksi, misalnya saya mau layanan ini, layanan itu, ya kemudahan itu, ya silahkan. Nah, kayak dalam main game Player One, pernah lihat nggak, Pak? Jadi kalau Bapak punya duit banyak, bisa beli bom yang sangat hebat. Ketika dilepaskan, semua pada mati. Jadi ceritanya kalau nggak punya duit, ya nggak bisa beli bomnya. Jadi ibaratnya
aset-aset digital itu akan dijual belikan dalam dunia itu. Kemampuannya apa sih? Kalau saya punya aset ini bisa ngapain sih? Jadi saya akan bangga. Jadi kayak Harry Potter nih, saya bisa selubung tiba-tiba menghilang karena saya punya selubung, soalnya saya bisa menghilang. Nah, saya beli dulu selubungnya. Kalau punya selubungnya, kamu nggak bisa menghilang. Jadi ceritanya, kamu punya asetnya nggak punya, kamu pakai. Nanti tinggal dibilang, kamu kalau pakai hanya bisa 10 kali pakai ya. Kalau lebih dari 10 kali pakai hilang, beli lagi ya, kamu keluarin duit lagi. Supaya dapat duitnya gimana? Ya kamu kerja di dalam dunia digital tadi. Kamu bekerja, nanti dapat honor, dapat apa. Jadi petualang-petualang akan masuk ke sana. Jadi sekarang sih masih game pakai HP, masih pakai komputer biasa. Kamu adu hero-nya makin meningkat, butuh alat ini, beli lagi. Jadi duitnya akan dikuras di sana. Dan itu akan terjadi sih. Indonesia sejauh mana? Ya menurut saya sih kalau anak-anak muda kayak Gozali ya udah jadi kayak selebriti, dapat hadiah, bukan hadiah sih, muka dia yang 5 tahun berturut-turut ada yang beli sampai miliar rupiah, orang pada yuk bikin NFT gitu. Kira-kira demikian sih. Baik, Pak Sur, ini ada lagi Bu Ranti Hernawati. Saya mau bertanya, untuk dunia metaverse, saya sempat terinfo sedang ada pertentangan dan ikatan ahli psikolog dengan tim Mark Zuckerberg karena ada efek samping membuat orang menjadi hidup dalam halusinasi atau delusi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Apakah ada batasan yang aman? Misalnya jumlah jam per hari atau ada proteksi seperti apa? Terima kasih. Enggak ada, Pak. Di zaman sekarang, Pak, ada namanya digital narkoba, Pak. Digital narkoba itu Bapak mesti bayar pakai uang betulan, cuma dapat satu file musik sebenarnya. Itu kalau kita dengerin pakai headset, Bapak otaknya jadi kayak trans gitu. Itu cuma file doang, Pak. Jadi nanti orang akan kayak junkie, bukan cuma obat masuk mulut, tapi lewat telinga, kita merasa otaknya diacak-acak frekuensi itu, terus kita merasa fly, dan kalau kita berhenti, kita pengen ngerasa, saya mau itu lagi, saya keluarin duit lagi, dapat file apa? File untuk otak kita jadi ngawur. Nah, nanti juga dalam dunia digital nanti, kan kita bisa mau jadi pangeran, kita mau jadi kekuatan super, kita punya kaya, itu semua adalah hayalan. Tapi kalau dunia digitalnya akan terjadi, dan kita bekerja dapat duit, kita selalu bisa bangga nih, rumah saya nih mewahnya minta ampun 10 lantai. Saya punya mewah aksesoris yang sangat mahal-mahal, orang kita mah sultan lah levelnya. Ya koleksi kamu bagus, tapi kan dalam dunia hasil hayalan kamu, dunia realnya ya kamu ya kayak begini, kamu lapar, kamu butuh makan, kamu sakit ya segala macam. Jadi nanti kalau orang sudah hidup di dalam metaverse itu dia nggak bisa satu saat dia nggak mau hidup dalam dunia nyata. Karena dalam dunia nyatanya saya jelek, misalnya saya hitam, saya apalah. Tapi dalam dunia itu, ya kita bisa tiru. Mau secantik apa, mau sebesar apa matanya, mau secanggih apa kupingnya, itu kita bisa buat. Tinggal bayar, tinggal tempel aksesoris, bluk, muka jadi putih. Nah, kalau kita tiba-tiba hidup di normal lagi, lihat kaca, aduh, muka saya kok hitam banget, misalnya gitu ya. Mohon maaf yang pegang muka hitam. Jadi nanti ada satu saat dibilang anak saya tersedot dalam dunia metaverse dan terjebak. Nah, itu juga bisa akan terjadi. Dia nggak mau hidup dalam dunia nyata. Kayak gitu sih. Pak Sur, Pak Emmanuel Galiwara ini menyarankan bila ada beberapa link demo metaverse, boleh di-sharingkan, Pak. Ya. Dan terima kasih untuk pemakanannya. Share screen. Nah, makanya saya ajak Bapak Ibu bergabung di ini namanya grupnya ini ya. Saya taruh di dalam chatting ini ke everyone. Nah, ini komunitas Metaverse Indonesia. Jadi di sini link-link berita tentang perkembangan Metaverse ya. Nah, ini contoh glove-nya sedang dikembangkan, masih besar, masih bulky. Nanti lama-lama tuh bisa lebih tipis kayak sarung tangan biasa lah. Mungkin kita juga nyaman pakainya. Ya, jadi di sini nanti ada misalnya tadi Metaverse Indonesia adanya di mana. Nah, memang nanti ada linknya. Ya kita kumpulkan di sini. Yuk kita sharing bareng. Ini juga ada ide nih. Bikin virtual Ka'bah, orang muter-muter, terus dibilang, ya kamu sudah naik haji. Tapi ya, ada orang Turki bilang, enggak, itu kamu cuma lihat gambar, enggak jadi haji kamu.
Tapi nanti teknologi maju, itu nanti seolah kita bisa pegang, kita bisa cium, segala macam tuh akan semacam real gitu. Semacam kita kayak ditipu. Seolah kita memang benar di ruangan sana, mau rasa panas segala macam, ya tinggal diefekin aja sih. Ya, jadi nanti akan terjadi perubahan. Mau nggak mau akan orang tersedot ke dalam dunia metaverse, mau nggak mau ya. Jadi memang nah ini ibadah haji metaverse. Ini ada alat cium juga sudah dibuat ya. Memang walaupun sensornya cuma baru 4 tapi soalnya kita bibir ketemu bibir, walaupun belum kayak ciuman gaya Perancis lah, keluar ludah segala macam, belum kayak ke sana. Ya, jadi ini gabung aja sini Pak, Ibu. Nanti kita sharing bareng ya di sini. Jadi misalnya, ya memang kita kadang-kadang butuh alatnya supaya kita bisa menikmatinya misalnya gitu. Nah, misalnya kayak Indonesia Metaverse nih. Tuh, Metaverse Indonesia, WIR akan menaikkan prototype. Nah, ini juga kan masih mengembangkan mereka. Kita juga belum bisa menikmati. Ya udah, paling begitu. Nah, begini. Sedang prototype tanggal berapa tuh? 2024 katanya. Ya, menurut saya sih paling masih levelnya level blocky ya. Blocky itu masih cartoonize kayak game tadi, gamenya apa ini? Second Life. Saya pernah men-setup mendatangi suatu gedung dibilang universitas, ada tempat duduknya, nanti ada gurunya muncul ngoceh. Ya kita kayak datang ke kuliah, datang duduk dengerin gitu. Padahal ya saya duduk di ruangan sini, soalnya saya berkelana mengunjungi gedung sana. Ini juga ada siang malam, ada hujan, efek hujan, walaupun saya nggak ngerasa basahnya ya. Tapi ini artinya kita seolah hidup dalam dunia ini gitu. Bisa kita kunjungi. Jadi kalau mau kita bisa buat nih BINUS digital, adanya di sini, kasih URL, nanti kasih bilang jam poinnya ke sini, blep. Tiba-tiba kita soalnya di depan gedung anggrek, lantai 8, saya mau ketemu siapa, nanti orangnya juga bisa diajak ngobrol. Nanti saya ketemu orangnya bisa ngobrol Pak sebenarnya. Oh kamu ada di mana nih? Saya ada di sini nih. Nah ini siapa nih? Kita bisa chatting, bisa pakai suara, bisa pakai ketikan, bisa tuker-tukeran aset segala macam. Yuk ke rumah saya segala macam. Nanti di perkosa sana ya kita juga nggak tahu. Perkosa secara digital ya. Secara nah ini saya datengin namanya siapa nih, Bernard Haboro, nggak pakai baju ya, kita bisa ngobrol nih, hai Bernard segala macam, mau diskusi apa, transaksi apa ya, tinggal ngobrol-ngobrol sini, nanti bisa bilang janjian, yuk kita ketemu fisik beneran di dunia nyata kan gitu. Maka dalam film Player One juga dibilang nggak boleh kamu sebut nama asli, tempat kamu tinggal asli, nanti didatengin betulan. Tapi di dalam dunia digitalnya, wah dia udah sakti, udah segala macam, bisa punya apa segala macam. Jadi di sini ada namanya, kalau udah pernah nonton belum filmnya? Player One. Film. Ini seolah menggambarkan, walaupun dia belum bisa jungkir balik ya, dia masih pakai sensornya terbatas ya. Nah ini, dia masih di dalam mobil van. Dalam mobil van, inputnya ya cuma bisa maju mundur sama glove-nya aja, masih begini ya. Dia belum bisa sampai jungkir balik. Karena belum bisa sampai yang namanya 360 derajat degree VR ya. Ada sih alatnya supaya kita di strap, nanti kita bisa berputar dan kita seolah terbang. Ada yang bisa dicobakan ya untuk cek. Iya. Belum ke sana sih kita. Kira-kira demikian Pak. Cek di sini. Ya, ini dari Pak Mariko Rizkiansyah, kalau metaverse berkaitan dengan digital di sekeliling kita, lalu bagaimana dengan industri penyiaran seperti televisi yang masih berkaitan dengan internet layar datar? Apabila memakai konsep interaktif, apakah ada bedanya dengan konsep game? Jadi nanti ada dibuat alat helm, begitu Bapak pakai, itu suaranya 3 dimensi, ya. Jadi Bapak nanti bisa seolah muncul di dalam film itu. Sebenarnya ada satu usaha manusia membuat film Star Wars. Seolah Bapak waktu mereka tempur-tempur itu Bapak di dalam adegan itu. Jadi kalau Bapak lihat kiri lihat kanan, oh orangnya lewat kiri kanan bisa kelihatan. Kalau kita nonton biasa kan di pinggir, oh lewat gitu-gitu aja kan. Tapi kalau pakai film tadi, Bapak seolah di dalam sananya, Bapak mungkin bisa kena cross tembak misalnya gitu. Jadi nanti di masa depan personal movie theater itu akan terjadi Pak. Jadi ketika saya pasang helm ini, saya nonton film. Jadi saya tinggal bilang, saya mau bayar nonton film ini. Saya merasakan sensasi 3 dimensi, dibawa masuk ke laut, mau segala macam, suasananya, iramanya. Pokoknya seolah saya di dalam digitalnya mereka. Jadi menurut saya film-film yang konvensional, 3D IMAX itu akan tertinggal kalau personal movie-nya udah terjadi ya. Karena kita satu saat kalau pakai glove,
kita bisa soalnya pegang artisnya, bisa salaman, bisa segala macam. Malah sudah ada pacar digital, malah sudah berapa saya baca orang sudah menikah dengan tokoh karton karena di dalam game itu Bapak disuapin, Bapak dipuji-puji. Jadi Bapak waktu bilang begini A gitu ya kita seolah ada mesinnya Pak, masukin permen. Jadi waktu bilang A makan permen ya, jadi robotnya juga turunin ini Bapak up gitu makan. Jadi seolah aduh saya kok dilayani. Jadi kawin sama makhluk digital nggak jelas gitu. Jadi memang dunia masa depan itu akan terjadi keanehan-keanehan lah menurut saya sih. Bagi kita mungkin nggak waras. Ya memang bagi saya sih nggak waras lah ya. Kawin sama makhluk. Kalau dulu ada boneka seks ya, sex doll, itu fisiknya kita bisa pegang, kita bisa segala macam. Nanti kita pacarnya digital Pak, disapa, apa kabar, gimana ininya. Jadi soalnya kita ada teman, malah ada aplikasi. Sebenarnya itu membantu. Karena banyak orang juga kesepian, nggak ada yang ngajak ngobrol, sehingga dia bisa bunuh diri. Nah, dengan bantuan software ini, aplikasi dalam HP ya, dia tanya jawab perkembangan kita sejauh mana dia tahu, ada background, jadi dananya nggak sembarangan, nggak terlalu kaku. Jadi seolah kita punya teman digital, bukan teman bayangan. Semua suka dibilang kamu teman virtual, kamu diajak ngobrol, kamu orang gila aja. Suatu saat digital friend itu akan terjadi. Soalnya kamu punya banyak teman, ditepuk tanganin, disapa segala macam, dipelukin. Apalagi dengan baju tadi bisa merasa dipeluk kan orang butuh itu Pak, butuh perasaan diterima, dapat pujian tuh butuh. Kadang-kadang dalam dunia nyata dia diabaikan, ditekan, jadi apalah pokoknya jadi nggak dianggap lah kita gitu ya. Malah orang bilang jangan sama dia lah, tai ayam aja dihindarin orang. Kalau kamu miskin kamu diinjek-injek nggak gitu ceritanya. Ya nanti ada jadi begitu lah nanti di dalam dunia digital nanti. Pak Sur, ini dari Pak Yasa, Yasri ya. Namanya digital twin berarti dunia tradisional tetap ada, sama seperti VR dan AR. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, digital twin memang akan bertumbuh terhadap dunia fisiknya. Tapi lama-lama Pak, dunia digital kan bisa buat Pak. Misalnya ada ruangannya punya ornamen-ornamen aneh. Nah, dunia fisika nggak ada, tapi dalam dunia digital kita bisa create nih, warnanya mau warna merah, berglow, warna emas segala macam, tapi dunia fisika nggak ada. Jadi akan terjadi kota-kota virtual. Kota-kota virtual sebenarnya di dunia fisika nggak ada kotanya, tapi kita seolah hidup dalam kota itu. Ada barnya, ada segala macamnya. Nanti malah kalau dulu saya penonton film apa ya, ada suatu adegan orang berhubungan seks itu pakai helm aja, pakai helm sama helm, terus konsentrasi, tiba-tiba merasa puas gitu, karena dalam bayangan dia berhubungan seks dan merasakan kepuasan, karena semua kan dari otak kita, brain chemicalnya tuh, kita dapat dopamin apa segala macam, yang endorfin apa segala macam yang dibilang puas gitu, tapi secara fisiknya nggak ada Pak, nggak ciuman beneran gitu, makanya waktu dibilang diajak ciuman betulan, wah ini mah banyak virus nih, kena AIDS lah, kena COVID lah, kenapa? Jadi nanti terjadi semacam itu. Jadi nanti suatu saat digitalnya ada, fisiknya nggak ada. Tapi kalau mau dibuat digital benerannya, fisik dan digitalnya ada ya silakan gitu. Jadi suatu saat kita akan beralih, malah nanti semuanya akan digital. Nanti makanya dalam film Matrix Pak, film Matrix itu nanti suatu saat kita akan tidur dalam satu tabung, kita bayar iuran sebulan berapa, kita akan hidup dalam dunia digital itu. Dan kita nggak mau bangun, karena kita kalau bangun, kita jadi kayak orang biasa. Nah, film Matrix itu sebenarnya yang 4 seri itu Pak, itu menggambarkan dunia masa depan kita, Pak. Bapak tuh hidup di dalam dunia digital mereka, Matrix, atau Bapak dunia fisik begini. Makanya kan suka kita bingung, ini kok perang-perangan, perang lawan siapa, mesin segala macam, itu mesin asli apa enggak? Mesinnya asli, Pak. Justru dia hidup di dalamnya itu, malah dia yang palsunya. Jadi memang kita mesti nonton lagi, sehingga, oh ini yang asli, ini yang di dunia palsunya gitu. Karena di dalam dunia palsunya, orang bisa nembus tembok, nembus segala macam. Makanya suka dibilang, Alice in Wonderland. Jadi dia masuk dalam lubang yang aneh, dunianya ketemunya kelinci yang bisa ngobrol, ketemu ratu kartu segala macam, itu semua bisa di-create Pak. Dan kita seolah percaya dunia itu ada dan kita bisa berinteraksi segala macam gitu. Jadi nanti ditawarin mau pil biru atau mau pil merah. Kalau pil biru kamu tetap tinggal dalam dunia digital kamu yang aneh itu, atau kamu bangun pil merah, kamu hidup dalam dunia nyata sekarang gitu. Dan kamu akan hidup di support sama tadi. Kayak kita kalau koma itu Pak, denyut jantung, pernapasan, infus, itu kita akan hidupnya akan seperti itu. Dalam Matrix itu dibilang manusia akan dijadikan baterai Pak. Baterai.
penghasil elektrik, maka orang masukin tabung menghasilkan listrik. Nah, dibayarnya ya kamu hidup dalam dunia yang aneh tadi. Suatu saat akan ke sana. Pak Sur, ini agak panjang dikit ya dari Pak Nan. Ya. Sakarya, di balik hype-nya metaverse, saya ingin berbicara nilai ekonomisnya. Didasari teori ekonomi naratif yang memproyeksikan keasikan yang irasional, berkaca ke event-event sebelumnya, ada tulipmania.com bubble, bahkan di Indonesia sendiri juga pernah terjadi, ada akik mania, orang-orang beli batu akik sampai ratusan juta. Pada momen ini saya ingin bertanya, apakah layak tidak Pak jika kita berinvestasi di dunia virtual ini, jika saya si pencari keuntungan sesaat dan saya beruntung, maka saya akan berkaca pada Gosali, tapi ketika saya berbicara investasi long term, saya akan mengikuti saran Warren Buffett, di mana kita harus berdiri, Pak. Ya, jadi kita kan ada generasi Pak, baby boomer sampai generasi alpha, beta, gen XYZ segala macam. Nah, Warren Buffett itu generasi baby boomer. Mereka yang waktu kita misalnya kayak saya waktu lahir internet, saya melihat internet lahir segala macam. Nah, saya melihat tuh. Dan Warren Buffett kan sebelumnya lagi, malah belum ada internet segala macam. Jadi mungkin Warren Buffett masih anti sama yang namanya metaverse. Jadi dia bilang saya nggak mau invest. Tapi bagi orang-orang kayak Elon Musk, orang-orang maju kayak kita nih, kalau memang serius mau masuk, ya masuk sekalian kalau ada duitnya ya. Karena ketika bilang beli virtual asset, Bapak beli nih tanah misalnya 2 hektar. Tanahnya di mana? Ya nggak ada, Pak. Kalau fisik kan tanah 2 hektar saya bisa pegang, saya bisa pagerin. Tapi kalau dalam dunia aset, ya Bapak soalnya bisa punya tanah 2 hektar, punya bangunan segala macam, ya semua serba virtual. Tapi kalau dibilang bisa laku dijual lagi nggak? Ya tergantung dunianya. Kayak tadi waktu kita terjun gitu, pluk, kita kan di dalam dunia pantai tadi. Nanti ada satu dunia, Pak. Dunianya akan mewah kayak kita ke metropolitannya Amerika termaju deh, misalnya apa Washington. Kita soalnya kayak hidup di dunia Washingtonnya gitu. Kita mau ngapain aja semua ada, serba ada. Kita mau mabok ya mau segala macam. Kepuasan kita nih, kepuasan fisik misalnya kayak 7 dosa manusia ya, ketamakan, kemalasan, ke apa segala macam tuh dengan mudahnya kan dilayani oleh layanan metaverse ini. Jadi memang perlu hati-hati sih. Jadi kalau dibilang Gozali kenapa bisa boom gitu, ya itu sebenarnya kayak ada orang bilang ya, ini sebenarnya sarana pencucian uang. Nggak bisa di-trace, Pak. Jadi saya keluarin duit aja nih, 5 miliar buat Gozali. Nanti saya jual beli. Kan kita nggak bisa trace nih. Bagi mereka tuh, ya udah saya cuci uang aja. Ya untung aja Gozali muka yang kayak gitu dapat 7 miliar atau berapa miliar gitu ya. Beruntung. Padahal kalau ditanya, apa sih hebatnya foto begitu ya? Apa sih uniknya foto? Malah sekarang ada orang foto gado-gado lah, foto lubang hidung lah dibilang NFT. Ada yang mau beli ya silakan aja, tapi ya kayak kita misalnya kayak lukisan Mona Lisa, bagi kita oh ya bagus, 2 miliar wajar lah saya beli. Tapi bagi orang yang nggak punya duit, buat apa beli lukisan kayak gitu? Saya belum saatnya lah. Jadi kemungkinan suatu saat di masa depan bagi orang-orang yang kaya sultan bener ya beli dunia virtual, beli aksesorisnya, hidup nyaman, kemampuannya sangat hebat. Misalnya saya mau bisa terbang kecepatan berapa ya saya bisa gitu. Nanti kayak spare part manusia nih Pak, akan terjadi jantung. Bapak mau beli jantung mau berapa cc, mau berapa kekuatannya. Bapak tinggal spare part copot ganti aja, operasi betulan di dunia kita, di fisik kita ya. Kita dibuka jantungnya ganti yang elektronik tadi, ditutup mau berapa cc, kemampuannya mau berapa hebat. Mata saya mau saya ganti, saya mau lihat 10 km ke depan saya bisa lihat. Kita tinggal ganti-ganti aja secara fisik betulan loh. Jadi dunia kita nanti di masa depan tuh elektroniknya mesinnya tuh di dalam manusia ya. Selama ini kan kalau kita pakai Iron Man, itu mesinnya masih di luar, Pak. Nanti lama-lama ada di dalam, kayak Elon Musk tuh tancap chipset di dalam otak kita loh, Pak. Connect sama otak kita. Jadi kayak babinya itu ketika mencium sesuatu, dibilang nih sinyal si babi nyium sesuatu nih. Nah, itu akan connect. Nah, itu komputernya akan mengkonekkan otak kita sehingga orang lumpuh nanti bisa menggerakkan badan-badan lain segala macam. Itu dunia mediknya mereka. Tapi kemungkinan jahatnya nanti kita bisa dikontrol. Kamu jadi gila dong, set gitu, otaknya kita jadi gila gitu. Ya. Kita nggak tahu ya. Tapi masa depan menurut saya sih akan terkontrol seperti itu. Jadi siapa yang menguasai teknologi itu, yang bisa menguasai manusia semuanya. Maka dia bilang si Zuckerberg ini mencoba menjadi
Tuhannya dalam dunia metaverse. Dia mau bikin apa saja, tinggal di-create digitalnya, blub, jadi. Dia menawarkan apa, nih, ada ini, segala macam, blub, gitu, jadi. Gitu. Jadi dia akan jadi Tuhan di sana. Dan siapa-siapa temennya ya jadi kayak malaikatnya. Tinggal hackernya jadi setannya segala macam. Kayak gitu sih. Kalau mau invest, nah gini, bagi kita, kalau bisa, kita coba pelajari bagaimana cara membuat digital aset yang laku orang bakal butuh. Kita buatin nih, misalnya kayak tadi, hiasan air mancur. Ya, nanti ada orang mau beli. Duit betulan, transfer masuk ke rekening kita, plung. Ya, kita bikin yang lain. Misalnya pedangnya sakti, diadu begini. Waktu bikin pedangnya, Bapak mesti modal lagi. Nah, sehingga Bapak kalau jual, ya modal saya segini, mau beli apa enggak? Kalau bisa dibeli, nanti yang beli bisa canggih lah. Kalau tebas tuh semua hutan rontok. Ya, rule-nya diatur dalam dunia itu. Bapak mesti canggih apa? Bapak mau bayar nggak pedangnya sebesar itu, secanggih itu, misalnya gitu. Kenikmatan apa yang Bapak mau nikmatin gitu. Demikian, Pak. Ya, jadi itu, ya ini kan diskusinya metaverse segala macam ya. Tapi kalau kita balik ke digital twin yang kita bahas tadi awal, kan menarik ya. Orang bisa memprediksi air pasang, orang bisa memprediksi kalau saya bangun gedung kayak gini, tata kota gini, tanahnya akan turun apa tidaknya. Itu mungkin yang menurut saya ya, atau menurut Bapak Ibu semua yang kelihatannya memang bukan lebih real ya, tapi yang disampaikan tadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di dunia arsitek segala macam, yang digital twin itu memang orang udah bangun tata kota dan negara itu secara digital twin. Baik Pak Sur, karena waktunya yang terbatas, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Mohon Pak Sur membuat ringkasan. Now you know apa Pak Sur? Now you know. Ya, now you know, digital twin adalah membuat kembaran dunia fisik ke dalam dunia digital. Dan kita bisa kontrol bolak-balik antara aktuator dan sensornya, dan semua akan terhubung dengan komunikasi jalur yang sangat hebat. Sehingga kita bisa merasakan fisik itu secara digital dan merasakan simulasinya dengan bantuan alat-alat tadi, ya kita seolah akan hidup di dalam dunia digital tadi. Ya, satu kota, satu negara, segala macam. Demikian Pak Wilson. Terima kasih Bapak Ibu, nanti rekamannya akan di-share di websitenya webinar, kemudian PDF-nya Pak Sur juga akan di-share semua. Monggo silakan di-download, silakan didengarkan kembali, silakan di-share kepada siapapun, karena konsep webinar kita memang di-share kepada publik tanpa ada bayaran. Terima kasih. Selamat siang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Foto bersama belum? Terima kasih. Pak Sur, mau foto katanya Pak Karto. Ya, Pak Sur, Pak Elijen, terima kasih atas sesinya yang luar biasa sekali. Kita kasih applause dulu nih yang virtual nih, yang metaverse nih. Mana nih? Reaction, applause. Ya. Oke, kita akan ambil sesi screenshot ya, sebentar. Yang chat tolong ditahan dulu ya, biar kita bisa screenshot. Yang munculnya enggak itu gitu ya. Oke, saya ngambil halaman pertama. Senyum, tolong dibuka apa? Kameranya ya. Kamera 3 2 1. Screen kedua dan screen ketiga. Oke, screen ketiga. Baik. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara Nayuno Cafe chapter kedua nanti ya. Yuk, terima kasih. Terima kasih Pak Sur, terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang kedua. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Sur, Pak Karto. Mantap. Izin live. Izin live juga nih jam 3 ada lagi.